Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Harapan kami semuanya tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Dan memulai aktivitas kita hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Mari kita terlebih dahulu bersekutu dalam firman Tuhan, dalam ibadah keluarga. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 2 sampai ayat 3. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas ini adalah bukan hanya pujian Daud kepada Tuhan, tetapi juga sebagai jawaban atas pergumulan panjang hidup Raja Daud. Pujian ini disampaikan oleh Daud setelah ia duduk di istana yang megah. Di istananya dikelilingi oleh pasukan yang hebat, kekuasaan yang tertinggi yang dia pegang. Namun mari kita lihat pengakuan apakah yang Daud sampaikan. Sesungguhnya Daud menyadari perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Ia mengingat ketika Raja Saul yang terus memburunya untuk dibunuh. Ia juga mengingat musuh-musuh bangsa Israel seperti orang Filistin. Ia menghadapi pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya, bahkan pemberontakan anaknya sendiri Absalom. Termasuk ketika ia terjatuh dalam pergumulan akibat dosanya sendiri yang membawa konsekuensi berat. Dalam situasi perjalanan hidup seperti itu, di manakah manusia dapat menemukan keamanan dan keselamatan sejati? Daud menulis Mazmur ini, dan pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan ada, tetapi apakah Tuhan benar-benar dapat diandalkan. Jawaban Daud jelas sekali, sebagaimana dituliskan dalam nas ini. Ya, Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang paling aman. Tidak tanggung-tanggung saudara, ia mengatakan, "Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku." Deretan pengakuan untuk melihat keagungan Tuhan Allah yang dia sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah seruan firman Tuhan hari ini. Daud menyaksikan bukan tembok istana yang menjadi kubu pertahanan, bukan kekuasaan manusia yang menjadi jaminan keselamatan, tapi adalah kasih dan kuasa Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pergumulan dan penderitaan bahkan membentuk imannya, semakin mempercayai kuasa Tuhan, dan ia percaya Tuhan akan menyelamatkan sesuai waktu Tuhan, bukan atas keinginan semata. Karena itu saudara-saudara, bersandarlah, bergantunglah pada kekuatan, kuasa, dan kasih Allah semata. Percaya Allah tetap menyertai. Walau jalan harus berliku, walau jalan yang kita tempuh begitu curam, jalan di depan kelihatan gelap, tapi ingatlah kesaksian iman pemazmur ini. Sesungguhnya Allah adalah benteng keselamatan kita, menjadi juru selamat kita, perisai hidup kita, dan bahkan memberikan kita keselamatan hidup yang kekal. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Engkau adalah juru selamat kami, tempat perlindungan kami.
perisai hidup kami, membentengi semuanya dalam sepanjang perjalanan kami. Dan Engkau adalah Sang Juru Selamat melalui Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, tetap bentuklah hati dan jiwa pikiran kami, tetap bersandar bergantung kepadamu sendiri melalui Yesus Kristus. Yang sakit tetap bersandar, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkannya. Pertumbuhan perkembangan anak-anak kami dalam studi dan dalam semua tugas pekerjaan aktivitasnya, kehidupan pekerjaan sehari-hari, di tengah-tengah tiap-tiap keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong. Dan itulah kerinduan kami, bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Shalom, mari Bapak Ibu silakan lanjutkan kembali aktivitasmu hari ini. Jangan lupa tularkan kebaikan. Selamat hari Kamis. Berilah senyummu yang manis untuk Tuhan. Horas.